Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Untuk sebelum memulai pembelajaran dan sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Silahkan simak dengan baik dan Ibu harap kalian menyiapkan satu pertanyaan dari materi yang Ibu jelaskan hari ini. Kemudian silakan kalian tulis pertanyaannya di kolom komen. Nah, ini juga sebagai syarat untuk absen hari ini. Oke, selamat menyimak untuk materi hari ini. Nah, di sini ada gangguan pada tulang yang pertama ya. Nah, untuk gangguan pada tulang ini ada yang namanya fraktura atau nama lainnya adalah patah tulang. Nah, untuk patah tulang ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya patah tulang tertutup atau fraktura tertutup, dan ada yang namanya fraktura terbuka. Jadi, kalau yang fraktura tertutup itu biasanya patah tulangnya tuh masih ada di dalam kulit. Jadi, dia itu tidak sampai merobek kulit. Nih, perhatikan yang gambar ini. Jadi, dia patah ya udah hanya pada tulangnya saja. Gitu. Nah, yang kedua ada fraktura terbuka. Kalau yang fraktura terbuka ini, dia patah tulangnya itu sampai merobek atau menembus kulit. Nih, jadi dia sampai menembus kulit. Ini yang dimaksud dengan fraktura terbuka. Itu kemudian yang kedua adalah retak tulang. Nah, ini adalah ya tulangnya mengalami keretakan gitu. Nah, untuk retak tulang atau patah tulang biasanya itu paling sering terjadi karena cedera ataupun karena kecelakaan. Yang kedua adalah kelainan pada persendian. Yang pertama ada dislokasi. Jadi kalau dislokasi itu adalah gangguan pergeseran sendi dari kedudukan semula karena tulang ligamennya tertarik. Jadi perhatikan gambar yang di sini. Jadi ini ketika dia masih normal atau tulangnya normal. Nah, di sini ketika terjadi dislokasi sendi. Itu sehingga terjadi ketika tulang terlepas dari sendi. Yang kedua adalah terkilir atau kesleo. Nah, ini tertariknya ligamen sendi yang disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba atau tidak bisa dilakukan sehingga menimbulkan rasa sakit. Nah, yang ketiga adalah ankilosis, yaitu persendian tidak dapat digerakkan lagi karena tulangnya menyatu. Jadi, antar tulang dia menyatu. Dan yang terakhir adalah artritis atau infeksi sendi. Nah, ini adalah akibat dari peradangan pada sendi. Biasanya terjadi pada tumit, pada lutut, ataupun pada pergelangan kaki. Selanjutnya adalah gangguan pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama ada skoliosis, yang kedua kifosis, dan yang ketiga lordosis. Nah, yang pertama ini adalah skoliosis atau kita sering bilang itu bentuk tulangnya itu seperti huruf S. Jadi, pada penderita skoliosis ini biasanya tulang belakang itu bengkok ke samping. Nah, perhatikan di gambar yang A ini. Jadi, struktur tulang belakangnya dia akan bengkok ke samping. Kemudian yang kedua adalah kifosis. Kalau kifosis ini tulang belakang bengkok ke belakang. Jadi penderita kifosis ini biasanya badannya itu dia terlihat bungkuk. Ini ada di gambar yang C ya. Kemudian yang terakhir adalah lordosis. Jadi kalau yang lordosis, dia tulang belakang akan bengkok ke depan. Jadi posisinya seperti gambar yang B. Jadi dia terlihat duduknya tuh terlalu tegap gitu. Jadi tulang belakang akan bengkok ke depan. Nah, di sini ada lagi defisiensi dan gangguan pada fisiologis. Berarti yang pertama ada rakitis. Rakitis ini adalah tulang kaki membengkok seperti huruf X atau O disebabkan karena kekurangan vitamin D. Jadi vitamin D ini adalah vitamin yang sangat penting bagi tulang. Nah, di sini contohnya, jadi dia itu kakinya akan membengkok seperti huruf X atau O. Yang kedua adalah mikrosefalus. Ini adalah ukuran kepala lebih kecil dibandingkan dengan ukuran normal, disebabkan karena kekurangan zat kapur saat pembentukan tulang-tulang tengkorak pada masa bayi. Nah, contohnya ada di sini. Jadi, ukurannya itu lebih kecil dibandingkan pada kepala bayi yang berukuran normal.
Selanjutnya yang ketiga adalah osteoporosis. Nah, ini pasti kalian udah nggak asing lagi, karena biasanya yang mengalami osteoporosis ini adalah pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena dia di sini kekurangan hormon estrogen pada masa menopause. Gitu. Nah, sehingga tulang-tulang pada tulang itu akan menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, ini gambarnya seperti ini. Dan kelainan lainnya antara lain karena penyakit TBC tulang, tumor yang mempengaruhi tekanan fisik, dan fisiologik tulang, serta peradangan pada jaringan pengikat dan tendon. Selanjutnya adalah hipertrofi. Jadi kalau yang hipertrofi ini adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi ini kalau misalnya aktivitas kita terlalu berlebihan ataupun terlalu berat, maka bisa mengalami hipertrofi ini. Yang selanjutnya adalah atrofi. Jadi kalau yang atrofi ini adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Polimielitis itu apa sih? Yaitu penyakit karena virus yang merusakkan saraf yang mengkoordinasi otot ke anggota gerak bawah. Selanjutnya adalah stiff atau kaku leher. Ini karena keadaan leher yang terasa kaku dan sakit jika digerakkan. Ini contoh gambarnya. Kemudian adalah tetanus. Jadi kalau yang tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, masih pada otot juga ada miastema gravis, yaitu keadaan di mana otot berangsur-angsur menjadi lemah dan menyebabkan kelumpuhan. Nah, ini berhubungan dengan penyakit autoimun. Kemudian adalah distrofi otot, yaitu penyakit otot kronis sejak anak-anak, kelemahan otot, dan degenerasi otot. Jadi, biasanya itu, nah perhatikan gambar yang ini pada manusia yang memiliki kondisi otot yang normal, sedangkan kalau yang mengalami diastrofi, dia akan mengalami degenerasi otot, jadi ototnya tuh lama-lama dia juga akan menjadi kecil. Gitu. Kemudian adalah hernia abdominalis, yaitu sobeknya otot dinding perut yang lemah yang mengakibatkan usus melorot ke bawah masuk ke rongga perut. Nah, di sini ada beberapa tambahan tentang penyembuhan pada patah tulang. Yang pertama bisa dilakukan dengan pemasangan gips, yaitu bahan kapur diletakkan di sekitar tulang yang patah. Yang kedua adalah dengan cara pembidaian, yaitu menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Nah, kalau misalnya kalian pernah mengalami patah tulang, biasanya dilakukan dengan cara ini, gips atau pembidaian. Nah, selanjutnya adalah penyembuhan kanker atau tumor tulang. Yang pertama adalah dengan cara kemoterapi. Jadi, kalau kanker memang biasanya dengan kemoterapi ya. Nah, ini biasanya menggunakan obat-obatan yang keras untuk membunuh sel kanker gitu. Makanya kalau udah kemoterapi itu biasanya sampai rambutnya rontok, itu karena menggunakan obat-obatan yang keras. Kemudian adalah radioterapi, yaitu pengobatan kanker menggunakan radiasi sinar X. Dan selanjutnya adalah operasi limb ablation, yaitu pengamputasi tulang yang terkena tumor ganas. Selanjutnya adalah tangan bionik dan kaki bionik. Jadi kalau yang tangan bionik ini adalah tangan buatan yang fungsional sehingga dapat digunakan untuk melakukan aktivitas atau tangan palsu ya. Selanjutnya adalah kaki bionik, ini juga kaki buatan untuk mengembangkan kaki palsu yang memproduksi proses berjalan yang kompleks, baik untuk membantu memulihkan gerak bagi mereka yang diamputasi atau untuk orang yang dengan masalah lain seperti cedera pada tulang belakang. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan untuk waktu yang masih tersisa, kalian gunakan untuk melengkapi catatan dan juga untuk mengerjakan tugas-tugas bagi yang belum mengerjakan tugas. Gitu, karena sebentar lagi adalah kita akan memasuki pekan UTS ya, untuk beberapa minggu ke depan. Gitu, jadi silahkan catatannya dirapihkan. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.